merilekskan dan memanjakan tubuh dengan spa di akhir pekan memang terasa nikmat. Apalagi bila spa dilakukan di tempat terbaik yang mampu menghilangkan stres akibat beban pekerjaan maupun untuk healing. Saat ini di berbagai negara, spa sudah mengalami perkembangan yang pesat. Dengan beragam teknologi dan metode yang dikembangkan, lambat laun orang-orang mulai menjadikan spa sebagai bagian dari gaya hidup. Meski begitu, bukan berarti kamu bisa bebas memilih spa. Pasalnya, masing-masing spa punya tujuan dan metode yang berbeda. Dari banyaknya spa yang ada di dunia, khususnya di kawasan Asia, ada 7 spa paling eksotik yang bisa kamu coba. Apa sajakah itu? Simak daftarnya yang berikut ini. 1. Onsen. Metode mandi toji atau praktik onsen Jepang kuno merupakan salah satu spa di sumber air panas. Istilah onsen secara harfiah diterjemahkan menjadi penyembuhan dengan air panas yang mengacu pada nilai-nilai obat dalam balneoterapi. Adapun, balneoterapi adalah metode perawatan dengan memanfaatkan air panas yang mengandung belerang dan gas. Lumpur vulkanis. Berendam di mata air panas yang menenangkan di ryokan, sebutan penginapan Jepang, memungkinkan tubuh menyerap khasiat penyembuhan dari air yang kaya mineral. Onsen dipercaya mampu meredakan nyeri sendi, mengendurkan otot yang lelah, meningkatkan kualitas kulit dan sirkulasi darah, serta membuat tidur lebih nyenyak. 2. Sound bathing. Mandi suara atau sound bathing dengan menggunakan indera pendengaran dapat merangsang atau merilekskan pikiran dan tubuh. Spa yang disebut-sebut populer bagi masyarakat perkotaan ini muncul sebagai terapi modern, walau keberadaannya sudah ada sejak 2000 tahun yang lalu. Berbeda dengan onsen yang memanfaatkan air sebagai media spa, sound bathing justru tidak menggunakan air melainkan hanya nada suara. Getaran menenangkan yang dihasilkan oleh instrumen, seperti mangkuk nyanyian Tibet, gong, lonceng angin, dan mangkuk kristal akan menenangkan indera dan membuat manajemen stres lebih baik. Saat gelombang suara dan getaran melewati tubuh, seseorang bisa merasa tenang dan benar-benar santai. Sound bathing juga dianggap sebagai manfaat kesehatan yang meringankan untuk tubuh. Cara melakukan sound bathing cukup mudah. Seseorang tinggal menutup mata dan membenamkan diri dalam getaran di studio santai yang remang-remang. Ketika suara mulai masuk, stres akan meninggalkan tubuh dan pikiran sehingga seseorang menjadi satu dengan dirinya sendiri dan lingkungan. Durasi menjalani sound bathing berbeda-beda. Biasanya, sesi perorangan berlangsung selama 1 jam, tergantung pada sesi yang dipilih. Sound bathing mulai populer di kalangan banyak orang karena dipercaya dapat mengurangi stres dan kecemasan. Bahkan, menurut studi tahun 2014 yang diterbitkan dalam American Journal of Health Promotion, sound bathing teratur juga dapat mengurangi tekanan darah sistolik. 3. Terapi terapung. Terapi mengapung atau beken disebut floating therapy dilakukan dengan menempatkan seseorang ke dalam POD yang kedap suara. Ia akan dibiarkan terapung dengan badan yang ringan di air dan bersantai dalam keheningan total. Walau metode terapi mengapung ini terlihat sederhana, faktanya terapi mengapung adalah salah satu perawatan tubuh yang paling mewah. Saat mengapung di air, tubuh akan diberi kandungan air jenuh garam Epsom setinggi sekitar 12 inci di dalam POD yang disetel pada suhu permukaan kulit. Ini membuat seseorang merasa tidak berbobot, fokus pada detak jantung, dan bisa mengatur pernapasan. Selain itu, terapi mengapung juga cocok untuk menghilangkan stres, kecemasan, hipertensi, menenangkan indera dan pikiran. Manfaat ini tentunya baik bagi stimulasi saraf, sinkronisasi otak, dan banyak lagi.
Para ahli berpandangan bahwa keadaan relaksasi total yang begitu tinggi tidak terjadi sampai 30 menit pertama, tetapi efeknya dapat bertahan selama lebih dari 1 hari. Bahkan, terapi mengapung direkomendasikan sebagai obat jangka pendek untuk kecemasan dan depresi. Hal ini dikemukakan oleh seorang neuropsikolog klinis dan direktur Float Clinic and Research Center di Laureate Institute for Brain Research, Dr. Justin Feinstein. 4. Hammam. Hammam adalah gaya tradisional Arab dalam membersihkan tubuh, melakukan pijatan jaringan dalam, dan mengalihkan pikiran di ruang sauna yang lembab. Hammam yang berasal dari Timur Tengah disebut sebagai akar terapi spa yang dapat ditelusuri hingga ke Turki dan Maroko. Di ruang sauna uap atau hammam, telak atau petugas akan menuangkan air ke tubuh terlebih dahulu. Selanjutnya, ia akan mengoleskan sabun hitam yang dapat mengelupas kulit dengan sarung tangan Kesa. Perawatan ini bisa menghilangkan kotoran, membuka pori-pori, dan mengelupas sel-sel mati agar kulit bercahaya. Unsur-unsur bergizi dari eksfoliator sering dikombinasikan dengan mandi lumpur untuk memperkaya tubuh dengan mineral. Sedangkan pijat yang digunakan dalam spa ini dapat mengurangi nyeri, sendi dan otot-otot stres untuk efek menenangkan secara keseluruhan. 5. Terapi coklat. Coklat memang punya segudang manfaat bagi manusia, tak terkecuali kegunaannya untuk metode spa. Tubuh yang terendam selama terapi coklat akan merasakan efek yang menenangkan. Coklat yang berguna mengelupas kotoran, kaya nutrisi, dan sebagai pelembab cocok untuk pijat tubuh, pedikur, manikur, perawatan wajah, dan penghilangan rambut. Oleh karena itu, tak mengherankan jika spa coklat sangat populer dan disebut sebagai salah satu spa yang paling mewah dan premium. Enam, Crystal Healing. Menggunakan kristal, batu mulia dan semi mulia ketika spa bisa membantu mencapai keseimbangan batin dan mengurangi stres serta kecemasan. Meskipun praktik menggunakan kristal telah ada selama berabad-abad, metode ini kembali menjadi terkenal ketika Victoria Beckham dan Kate Hudson menyukainya. Selain meningkatkan kesejahteraan mental dan ketenangan, kristal dan batu permata dapat meningkatkan energi penyembuh. Sementara itu, menempatkan kristal pada titik-titik tekanan dan mendapatkan pijatan mampu mengurangi stres dan nyeri sendi. Untuk jenis batu yang biasa digunakan ada kuarsa mawar untuk meningkatkan cinta diri, kebajikan, kebahagiaan, dan kasih sayang. Atau batu sementara lapis lazuli yang bermanfaat untuk mengenal dan membuat dekrisendri bebas, serta dapat meningkatkan kekebalan. 7. Akupunktur. Di urutan terakhir perawatan tubuh yang bisa kamu coba adalah akupunktur, asing di telinga masyarakat Indonesia. Terapi ini berakar pada pengobatan Tiongkok kuno dan dijadikan pengobatan alternatif. Akupunktur bisa memberikan kelegaan dan menyembuhkan penyakit dengan memasukkan jarum tipis ke area yang perlu dirawat. Pakar akupuntur akan memeriksa area tersebut dan memasukkan jarum kecil ke dalam kulit. Jumlah jarum kecil tergantung pada bagian tubuh dan intensitas nyeri. Jarum yang ditusuk akan mengirimkan sinyal ke tubuh bahwa area tersebut terpengaruh dan sel-sel kekebalan harus bertindak berdasarkan itu. Perawatan kesehatan memiliki beberapa efek positif dalam membantu mereka yang menderita sakit kronis, insomnia dan migrain, di antara penyakit lainnya. Namun, disarankan untuk berkonsultasi dengan praktisi berlisensi sebelum memilih perawatan ini.